Oke, teman-teman, setelah teman-teman memahami perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi, kita akan lanjut kembali ke materi selanjutnya, yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Ya, teman-teman boleh pause dulu aja video ini, ya. Kalian tinggal baca saja, ya, tinggal baca saja kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi ini. Simpelnya, kelebihan dari desentralisasi itu adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Nah, ini nih, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Jadi, ketika mau bikin KTP, bikin SIM, bikin apa lagi tuh, tidak harus kita datang ke Jakarta sana gitu. Bisa kebayang 34 provinsi, ya semuanya datang ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya datang ke Jakarta. Bagaimana tuh orang yang ngurusin pekerjaan itu di Jakarta gitu, ngurusin kurang lebih 250 juta jiwa gitu ya untuk ngurus akte lahir saja berapa tahun mungkin ya, begitu. Oke, itu kelebihan dari desentralisasi. Jadi pemerintah pusat tidak terlalu capek lah, tidak terlalu kewalahan gitu. Nah, dibantu oleh pemerintah daerah ya. Nah, kekurangannya itu adalah, nah sini salah satunya ya, saya akan sebutkan mungkin yang paling berbahaya. Desentralisasi teritorial itu mendorong timbulnya paham kedaerahan. Nah, ini memang agak sedikit berbahaya dengan adanya desentralisasi ini. Mengapa demikian? Karena dengan munculnya desentralisasi, nanti akan ada egosentris, akan ada ego kedaerahan gitu ya. Kata orang Jawa Barat paling bagus gitu loh. Kata orang Jawa Timur paling bagus. Kata orang Papua Barat paling bagus. Kata orang Maluku paling bagus, dan seterusnya begitu. Otomatis nanti akan ada suatu ego di mana daerah ini lebih hebat daripada daerah yang lain. Dan hal itu tentunya akan memicu perpecahan, dan hal itu juga akan memicu kedaulatan Indonesia tentunya sebagai negaranya begitu. Itu salah satu kekurangannya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menyikapinya? Cara kita adalah bertoleransi. Oke, itu kewajiban kita memang. Di negara yang majemuk ini, udah majemuk, multikultural gitu, plural gitu ya. Wajib sekali di negara yang seperti Indonesia kita melakukan yang namanya toleransi begitu. Karena ya kita itu benar menurut pendapat kita, ya. Atau saya itu benar menurut pendapat saya, tapi belum tentu menurut pendapat orang lain kita benar gitu. Oleh karena itu, kacamata kita jangan seperti kacamata kuda gitu yang hanya fokus ke depan saja, tapi silakan dibuka karena banyak sekali pendapat-pendapat yang tentunya berbeda dengan kita. Salah tidak pendapat orang yang berbeda dengan kita? Tidak. Ya. Karena tiap orang punya latar belakangnya masing-masing, punya keilmuannya masing-masing. Lalu bagaimana caranya? Caranya ya tinggal kita dengarkan saja dulu. Kalau sepakat ya is okay, kalau tidak sepakat ya sudah gitu. Tidak harus bertengkar, tidak harus merasa diri paling baik, is okay gitu. Hargain perbedaan pendapat itu. Ya, itu namanya toleransi. Nah, ini hal yang modal yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan untuk menjaga Indonesia ini. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi ya. Tinggal dibaca, di pause, silakan dibaca. Oke, kita next. Oke, nah teman-teman, untuk otonomi daerah ini, untuk materi otonomi daerah ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang otonomi daerah. Dari segi definisi, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nah, makanya nih. Ini menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oke. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak ya, wewenang dan kewajiban daerah otonom ya. Tadi daerah otonom udah tahu kan, untuk mengatur ya kan, tahu kan mengatur dan mengurus sendiri gitu. Jadi selain mengatur, ngurus sendiri juga urusan pemerintahan. Dan ya urusan pemerintahan berarti masalah birokrasi gitu kan, masalah ACC, perizinan dan segala macam itu pemerintahan, dan kepentingan masyarakat. Oke. Kepentingan masyarakat itu misalkan kesehatan, pendidikan, gitu ya, ekonomi, itu kepentingan masyarakat. Ya, kesejahteraan, kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi,
otonomi daerah itu tidak hanya ngelola pemerintahnya saja, begitu teman-teman. Tapi juga kewenangan masyarakat di daerahnya itu harus menjadi tanggung jawab si daerah otonom itu, gitu. Karena pemerintah pusat sudah melepaskan kekuasaannya itu melalui desentralisasi. Nah, karena sudah ada desentralisasi, maka daerah otonom itu mendapatkan kekuasaan. Kekuasaannya itu ya diaturlah. Nah, ke peraturan itu atau proses apa ya, atau kewenangannya itu kekuasaan tadi yang berupa hak, wewenang, dan kewajiban itu disebut sebagai otonomi daerah. Ya, teman-teman, paham kan sampai sini ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau masih bingung, silakan komen aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu menurut definisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ini undang-undang yang terbaru ya. Undang-undang terbaru ya, dijadikan rujukan hukum ya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah ya. Oke. Nah, kemudian otonomi daerah itu punya tujuan. Oke. Punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Oke, intinya itu adalah untuk masyarakat. Tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk bagaimana sih caranya kesejahteraan masyarakat ini tercapai gitu. Kesejahteraan masyarakat ini terpenuhi begitu loh. Dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena jika semuanya itu mengandalkan dari pemerintah pusat, ya jawabannya adalah lama, sangat lama. Karena apa? Urusan pusat itu pasti nggak sedikit begitu. Dari Sabang sampai Merauke, wah luar biasa sekali, gitu ya. Begitu, sangat luar biasa banyak sekali. Makanya kita sejatinya, ya, kita harus bijaksana dalam menyikapi suatu perbedaan pendapat, gitu ya, atau perbedaan dalam dalam pemerintahan, gitu. Jangan serta merta, ya, jangan sampai kita serta merta hanya karena hanya karena kita berbeda pendapat atau berbeda pilihan politik gitu ya dengan yang berkuasa saat ini, yakni Pak Jokowi dan rekan-rekannya gitu ya. Sampai kita tidak mau gitu ya, tidak mau untuk berkontribusi terhadap negara kita gitu ya. Sejatinya adalah kita harus bergotong royong, bekerja sama gitu ya, bekerja sama dalam membangun negara Indonesia ini gitu, membangun negara yang kita cintai ini gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang namanya prinsip. Oke. Di dalam otonomi daerah ada prinsip yang dipegang oleh daerah-daerah otonom ya. Prinsipnya itu ada prinsip nyata ya. Apa itu prinsip nyata? Bahwa otonomi itu ya diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Gitu ya. Jadi harus terasa gitu. Adanya otonomi daerah itu harus terasa gitu dan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah gitu. Itu nyata maksudnya. Bertanggung jawab, oke? Poin kedua adalah bertanggung jawab, teman-teman sini. Oke, tadi nyata, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Jadi pemberian otonomi daerah itu diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air gitu dan dilaksanakan secara prinsipnya itu secara tanggung jawab gitu. Dan terakhir prinsipnya itu adalah dinamis. Pelaksanaan otonomi daerah selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan lebih maju. Jadi proses pelaksanaan otonomi daerah itu harus dinamis. Yang namanya dinamis itu pasti ada perubahan-perubahan. Pasti ada namanya suatu perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Oke, nah selanjutnya ada dimensi. Otonomi daerah itu punya dua dimensi, ya. Ada dimensi politik dan ada dimensi administratif. Oke, dimensi politik itu bahwasanya ada kabupaten, kota, ya, dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim, gitu. Itu berkaitan dengan dimensi politis. Adapun dimensi administratifnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif karena tadi, ya, dimensinya itu lebih kecil. Administratifnya itu lebih mudah untuk dicapai kepada masyarakat begitu. Dan terakhir ada nilai-nilai yang dimiliki atau yang terdapat dalam otonomi daerah, yaitu adalah nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa
Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Ya, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nah, ini nilai yang sangat mahal, nilai unitaris ini. Ya, nilai unitaris ini sangat mahal. Jadi, dengan prinsip unitaris atau dengan nilai unitaris ini, bahwa tidak boleh ada negara lain selain negara Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah itu, daerah otonomi itu nggak boleh menjadi suatu negara, begitu, dengan nilai unitaris ini. Oke, selanjutnya ada nilai dasar teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, berdasarkan hal ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Itu nilai desentralisasi teritorial. Oke, begitu teman-teman konsep dasar terkait dengan otonomi daerah.